Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya terclose. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Baik, karena sudah jam 11, mari kita mulai saja ya untuk sesi keempat di coaching ekspor pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali di kelas coaching ekspor pada sesi keempat yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Diki, selamat datang, mohon izin membuka acara. Kemudian izin menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Windu, yang akan memberikan materi-materi kepada kita. Selamat pagi, Pak Windu. Apa Selamat pagi, kabar, Bapak? selamat pagi, sehat, selamat pagi, Baik, pagi Bapak Ibu. baik. Eh, izin eh, teman-teman apa namanya izin Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching ekspor pada sesi keempat. Tentunya hari ini tidak ada presentasi, tidak ada pemberian apa namanya pemaparan materi. Pada hari ini kita akan lebih dikhususkan untuk berdiskusi ya. Jadi nanti Bapak Ibu sistemnya boleh langsung bertanya atau dari Pak Windu misalkan nanti boleh langsung untuk memberikan apa namanya memberikan pengarahan, memberikan materi, kemudian kita sesi diskusi saja pada pagi hari ini. Ya izin Pak Mas Anwar, saya ada materi nanti supaya lebih gampang dipahami Oh iya, baik. saya. Ada Nanti sesi saya materi terlebih dahulu mungkin ya Pak. ya, ya, Baik, siap, siap kalau gitu. Baik, saya share di screen aja ya. boleh Bapak untuk mempersingkat waktu, saya langsung eh, serahkan kepada Pak Windu untuk Ya, memberikan materi dan bimbingan coaching ekspor kepada kita semua. Silahkan Pak Windu, boleh. ya. Terima kasih. Saya izin untuk bisa share screen ya. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Eh, Terima kasih, selamat pagi semua. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ya, kita karena waktunya terbatas, eh, kita akan membahas mengenai persiapan eh, pameran, pameran di pameran dagang internasional. Hari ini pesertanya ada berapa ya? Boleh tahu? Kurang lebih ada 6 Pak. 6 ya, iya. Iya. Baik Bapak Ibu. eh, Nanti sifatnya tidak apa-apa nanti ketika saya memaparkan materi bisa kalau misalnya ada pertanyaan ada yang ingin didiskusikan langsung aja karena itu akan lebih penting. Jadi mungkin ada yang pernah pengalaman atau mungkin ada yang istilahnya itu dari materi saya kurang jelas langsung ditanyakan saja tidak apa-apa. Jadi kita lebih ke diskusi supaya lebih
efektif dan efisien, gitu ya. Oke, baik. Ah, pameran dagang internasional. Jadi eh, pameran dagang internasional ini bisa menjadi salah satu eh, cara untuk kita membuka pasar dunia. Jadi kita bisa akses buyer-buyer di luar negeri sehingga produk kita bisa terekspos lebih baik, ya. Kemudian apa sih nanti yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi bahwa pameran internasional itu apa sih fungsinya gitu ya. Kemudian langkah persiapannya seperti apa. Kemudian eh, mengoptimalkan eh, peluang selama pameran. Kemudian ya supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan eh, umum pada saat berpameran. Karena kalau zaman kami dahulu, hmm, semuanya istilahnya itu belajar sendiri gitu ya, otodidak. Jadi misalnya istilahnya kita mau berpameran itu seperti apa gitu. Nah itu kami mulai belajar itu di tahun 2016 karena kita berdiri tahun 2012. Nah selama selama 4 tahun itu kita tidak ada eh, coaching resmi. Nah, kami mendapatkan coaching resmi salah satu dari CBI dari Belanda yang membuat kami bisa lebih persiapan dalam berpameran. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah yang pertama tentu saja kita harus tahu memilih pameran dagang yang sesuai dengan produk kita. Kalau di sini semua craft ya, ada produk lain selain craft, craft semua ya, Mas Anwar ya. Ada fashion, Pak. Oh, ada fashion. Oke. Jadi kita berbicara secara umum dulu ya. Jadi maksudnya bagaimana sih dari sisi kami sebagai sebenarnya hampir sama, tinggal nanti produknya yang akan disesuaikan, gitu ya. Jadi pemilihan pameran dagang yang sesuai dengan produk kita, gitu ya. Nah, kenapa pameran internasional itu penting? Ya itu tadi kita harus bisa punya akses langsung ke pembeli atau distributor yang di luar negeri yang memasarkan produknya tidak hanya di lokal Indonesia, tapi juga dia bahkan tidak di negaranya, bahkan juga mengekspor dari negara asal ke negara lain. Ya, jadi itu kemudian eh, pasti tentunya brand awareness. Jadi brand kita lebih dikenal. Kemudian kita juga bisa melihat tren dan inovasi terbaru yang ada saat ini. Ketika kita di pameran, kita bisa melihat booth lain gitu ya, perusahaan lain. Jadi memang kalau disarankan ketika berpameran itu kalau bisa minimal 2 orang, jadi tidak sendiri supaya supaya bisa ada waktu untuk keliling ya, jadi melihat apa yang sekitar kita pesaing, bahkan juga mungkin melihat sesuatu yang baru sehingga kita bisa meningkatkan produk dan juga cara kita berpameran gitu, tentunya. Kemudian jaringan bisnis internasional, jadi kita bisa bertemu banyak mungkin mungkin tidak buyer tapi juga mungkin kita ketemu dengan apa ya, mungkin istilahnya distributor apa namanya misalnya forwarder atau segala macam banyak hal yang bisa ditemukan di ketika kita bisnis internasional. Jadi kalau saya pribadi sangat sangat senang ketika berpameran itu keliling dan kadang bertemu dengan pengusaha-pengusaha dari negara lain. Jadi kita bisa diskusi apa sih yang terjadi di negara
dia, misalnya gitu, dengan walaupun produknya mungkin tidak sama gitu ya, mungkin dia misalnya contoh kita ada natural fiber, dia mungkin keramik gitu ya, jadi tapi saya senang berdiskusi dan apa yang istilahnya insight dari dia, dari negara asalnya, seperti contoh saya pernah ketemu dari Maroko gitu ya, dari Mesir gitu, dari Bangladesh, gitu. Jadi semuanya bisa menjadi apa namanya memperluas jaringan internasional kita ya. Dari Cina juga kadang ketemu gitu, jadi bisa bisa eh, menambah saudara, menambah jaringan gitu ya. Kemudian jangan lupa bertukar kartu nama tentunya. Kemudian meningkatkan peluang ekspor. Jadi ini yang salah satu yang utama juga. Jadi kita mungkin berjualan awalnya di lokal, dengan permainan dagang internasional ini kita bisa meningkatkan peluang untuk ekspor. Ya. Nah, eh, dalam memilih pameran dagang yang sesuai, yaitu harus benar-benar kita eh, melakukan riset profil dari pameran. Untuk pengalaman kami, mungkin kami sudah sampaikan sebelumnya di webinar sebelumnya ya. Jadi sejak 2014 kita sudah banyak mengikuti beberapa pameran internasional gitu ya, di negara-negara ada di Cina, di Vietnam, kemudian Korea, eh, Amerika gitu kan. Dari berbagai pameran itu eh, akhirnya kita memilih mana yang cocok gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada apa namanya informasi yang eh, lebih akurat gitu, kita bisa memilih apa kira-kira pameran ini cocok nggak dengan produk kita. Jadi itu harus Bapak Ibu harus mempelajari. Sekarang kan informasi sudah cukup cukup lengkap ya. Jadi ada YouTube, ada internet mungkin, ada website dari pameran tersebut, jadi bisa dipelajari atau juga bisa menanyakan dari pengusaha lain mungkin ya yang kenal atau eh, mungkin ITPC mungkin gitu ya atau Kementerian Perindustrian saat ini atau Kementerian Perdagangan. Jadi informasi-informasi sangat-sangat terbuka luas sekarang. Jadi itu menjadi keputusan Bapak Ibu ketika ingin mengikuti pameran tersebut di desain secara kategori misalnya. Apakah dia memang fokus fokus home decor gitu ya. Sebentar. Maaf Bapak Ibu, saya ada iklan sebentar. Karena saat ini kita lagi ada audit, jadi saya harus mendatangkan dokumen itu. Oke, terima kasih. Eh, yang kedua, tadi contoh kategori produk atau kita pernah mengikuti pameran di Cina itu ternyata multi produk. Ya, jadi itu juga menjadi salah satu apa namanya itu harus dipelajari. Apakah dia multi produk itu contoh tidak hanya home decor, tidak hanya fashion, mungkin dia ada mesin misalnya atau misalnya kalau di yang kami alami itu jadi satu dengan ATK, alat tulis kantor ya, jadi ekspor apa namanya pabrik-pabrik buku, pen, pensil gitu ya. Jadi itu menjadi apa namanya insight juga gitu. Jadi harus pelajari apakah dia hanya fokus di salah satu produk, jenis produk atau multi produk. Ya. Kemudian pengunjung buyer yang akan datang itu apa sih dia apa retail apa importir, kemudian wholesaler, kemudian apakah dia desain interior yang banyak atau pameran lokal, maksudnya end user gitu ya. Nah, itu juga harus harus menjadi informasi tersendiri. Gitu. Jadi tidak ada yang salah di situ, tinggal kita mau arahnya kemana. Jadi eh, semuanya menjadi keputusan Bapak Ibu. Karena misalnya ternyata di satu pameran tersebut end usernya
banyak di hari terakhir. Itu kita juga misalnya nih, kita misalnya mau pameran di luar negeri, kita mungkin akan mau menjual istilahnya itu sampelnya, itu akan lebih mudah misalnya gitu ya. Jadi alternatif. Kadang ada beberapa buyer yang tidak apa namanya tidak mau langsung beli sampel di situ karena dia prosesnya akan lebih lama. Ada juga yang mau, tapi tergantung. Jadi kalau misalnya ada end user yang istilahnya membutuhkan apa datang, akan lebih mudah kita untuk menjual barangnya gitu ya. Oke. Harapannya sih buyer yang akan buyer yang istilahnya itu tadi wholesaler kan, dia punya retailer itu berarti dia punya toko, jaringan toko. Jadi Bapak Ibu juga harus paham segmentasi buyer tersebut ya. Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang apa namanya mengenai pas di pamerannya. Oke. Kemudian negara asal. Negara asalnya juga istilahnya bisa menjadi informasi yang bagus juga. Negara mana yang mengunjungi pameran tersebut. Karena informasi ini bisa didapatkan juga di websitenya pameran ya. Jadi kita bisa melihat persentase di negara mana yang datang misalnya gitu ya. Kemudian reputasi. Jadi reputasi ini bisa didapatkan dari berbagai macam. Tadi bisa informasi-informasi dari teman eksportir lain yang sudah mengikuti atau juga review-review di mungkin di website atau mungkin dari informasi dari pemerintah, dari kementerian seperti itu. Oke. Nah, terakhir itu mengenai pesertanya. Jadi peserta yang ikut pameran itu seperti apa, gitu ya. Jadi ini juga eh, menjadi menjadi dasar untuk kita harus membuat booth yang unik gitu ya, eye-catching gitu. Jadi supaya buyer itu bisa melirik minimal mampir dulu, baru setelah itu kita bisa komunikasi dengan lebih dalam lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita istilahnya booth-nya biasa aja, kadang eh, kita hanya dilewati, jadi tidak terlihat profesional gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan mungkin? Lanjut ya. Oke. Nah, nah yang kedua tentunya relevansi pasar. Jadi misalnya nih, eh, pameran salah satu pameran yang kami ikuti Ambiente itu di Jerman itu dia memang menargetkan pasar Eropa ya. Jadi saat itu kita ingin penetrasi di pasar Eropa, ya kita mengikuti banyak pameran yang ada di sekarang gitu di dunia banyak. Jadi itu nanti menjadi tugas Bapak Ibu untuk mempelajari. Kemudian eh, kita mengikuti Ambiente itu sejak tahun 2016. Kemudian di Prancis ada Maison Objet, itu lebih ke desain ya, desain premium banyak contoh dia project-project. Mungkin ada buyer-buyer juga importer atau wholesaler, tapi tidak sebanyak di Ambiente. Ya, gitu ya contohnya. Oke. Kemudian Tokyo International Gift, pasar Jepang. Ini memang masuk pasar Jepang. Jadi gift itu eh, berarti kalau gift itu kita harus membuat produk yang untuk eh, ya gift itu berarti produk yang untuk apa ya kalau bahasanya itu bukan untuk jadi mungkin nggak akan besar-besar gitu ya mungkin kecil gitu ya mungkin contoh eh kalau di kami mungkin apa ya keranjang tapi mungkin kecil gitu ya nggak terlalu besar gitu jadi harus disesuaikan kemudian juga misalnya kalau yang kayu misalnya ada apa tisu misalnya gitu ya jadi bisa seperti itu jadi nanti bisa dipelajari kemudian kantong fair itu lebih multi segmen banyak produknya jadi pabrik-pabrik yang memproduksi contoh wadah-wadah dari plastik juga akan muncul di kantong fair ini jadi
semua produsen-produsen Cina akan berpameran di sini. Itu juga bagus juga kalau kita misalnya membutuhkan produsen ya, misalnya untuk aksesoris produk kita, siapa tahu gitu ya. Kemudian kalau yang di Indonesia itu yang kami ikuti itu salah satunya IFEX Jakarta ya, ini furniture dan craft. Nah, contohnya seperti itu. Oke, nah persiapan itu banyak yang harus dilakukan. Saya mungkin memfokuskan di tiga hal ini. Kita membicarakan mengenai produk yang pameran yang akan kita lakukan secara internasional ya. Jadi persiapan produk tentunya yang pertama ya, persiapan produk, pilih setelah tadi melihat apa namanya itu mempelajari profil dari pameran yang akan kita ikuti. Misalnya kita sudah memilih nih ada fasilitasi atau seperti apa atau pameran mandiri misalnya. Jadi kita sudah mempelajari profilnya. Nanti yang tahap berikutnya ya produknya tentunya, gitu ya. Jadi kalau secara kalau lebih baik itu memang persiapan itu 6 sampai 12 bulan gitu ya, tapi ya 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan itu sebelum sebelum pameran itu sudah harus start untuk mempersiapkan pameran tersebut. Jadi ya ada timeline dari misalnya mempelajari, kemudian development produknya gitu. Nah, kita kalau bisa persiapan produk, pilih koleksi yang terbaik, gitu ya. Jangan jangan hanya istilahnya itu adanya di showroom seperti apa, ya udah itu dibawa. Nah, itu jangan eman-eman. Jadi istilahnya itu eh, tidak maksimal, gitu ya. Kemudian sesuaikan juga dengan standar internasional. Kenapa? Jadi eh, kalau contoh di produk-produk natural ya diusahakan secara finishing, secara apa namanya kualitas itu ya harus berstandar internasional yang baik, yang kualitas baik gitu ya. Oke. Eh, yang kedua ya setelah itu ini sambil sambil apa namanya prosesnya dilakukan, jangan lupa juga dokumen-dokumen. Ya kalau kita berpameran, kita membicarakan pameran yang dilakukan di luar negeri ya. Di luar negeri berarti kita harus membutuhkan dokumen-dokumen, tidak hanya barang tapi juga kita yang ikut berpameran. Ya, jadi visa, paspor segala macam, eh, apa namanya kita harus mempersiapkan eh, karena ada kasus, jadi secara barang sudah siap, gitu, tapi ternyata visanya tidak disetujui. Nah itu eh, pernah terjadi dan sering terjadi. Jadi apa namanya jangan sampai ya. Jadi barang kita sudah kirim, ternyata kita nggak bisa berangkat. Jadi percuma ya, eman-eman gitu ya. Jadi mengenai pengiriman barang juga harus, walaupun barangnya belum siap, tapi sudah ada ancang-ancang untuk kira-kira pengiriman barang nanti yang akan dipamerkan itu seperti apa, pakai forwarder apa gitu ya, biaya seberapa. Eh, secara secara kuantiti CBM itu seharusnya sudah bisa diperkirakan gitu ya karena apa namanya luasan luasan booth yang akan kita display itu seharusnya sudah kita ketahui di awal ya. Kemudian kalau misalnya ada biaya-biaya yang muncul ya, syukur-syukur kita ada fasilitasi eh, eh, beberapa pameran yang kita ikuti memang ada fasilitasi dari kementerian, dari apa namanya baik Bank Indonesia atau dari dinas gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan secara mandiri berarti harus diperkirakan sewanya, pengiriman, promosi, misalnya kalau kita mengiklankan secara secara apa namanya digital gitu ya, jadi bisa dianggarkan. Jadi anggaran misalnya kalau misalnya dari ada fasilitasi akan lebih baik lagi, jadi kita bisa hemat biaya ya. Jadi ini saya kira ini ada beberapa tiga hal yang harus dipersiapkan. Nah, timeline ini harus harus sudah
sudah dilakukan gitu ya, supaya jangan apa namanya besok pameran istilahnya itu 3 hari sebelum pameran baru mempersiapkan, itu tidak akan maksimal gitu ya. Jadi dari segi produk, dokumen juga tidak akan 1 bulan aja itu juga sangat-sangat mepet gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke, jadi ada checklist yang harus dilakukan. Jadi eh, apa yang dibutuhkan di sana? Ya, harus mempelajari negara tujuan misalnya, kondisi cuaca. Nah, jangan sampai salah kostum. Karena ada pernah kasus juga pameran di Eropa itu kondisinya masih musim dingin gitu ya. Jadi tidak membawa cukup pakaian yang hangat gitu ya. Jadi di sana tidak maksimal, malah sakit gitu ya. Karena kan sudah pernah ada kasus juga seperti itu. Jadi harus dipelajari. Jadi tidak hanya produk, juga kondisi kondisi iklim di sana, apakah musim panas atau musim dingin, harus menyesuaikan dengan outfitnya. Jadi jangan sampai istilahnya produk sudah bagus, dokumen sudah bagus, semuanya sudah bagus, tapi kita malah tidak maksimal, sakit. Karena ada pernah kasus teman kita juga gitu. Jadi karena di dalam ruangan, di luar juga udah dingin, di dalam ruangan apalagi gitu ya. Jadi eh, hanya memakai pakaian seperti kita di Indonesia, mungkin hanya kaos dan jas kita atau kemeja dan jas cukup, itu kita sudah panas gitu ya, dan sumuk gitu. Tapi kalau di sana harus apa namanya pakai pakaian yang hangat gitu ya, jaket kalau di luar, kalau di dalam ada apa istilahnya itu, apa namanya ya, kita bisa ada saya kok lupa namanya itu. Ya, pakaian yang dalaman yang buat kita istilahnya menjaga suhu tubuh kita bisa lebih hangat gitu ya, lebih panas. Itu harus 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 jangan lupa, karena beberapa kasus itu dia nggak bisa pameran. Kalau menitipkan temennya kan nggak maksimal gitu ya. Jadi memang oke, next. Nah ini product development ya, mock-up production. Ini sebenarnya ini harus punya 1 hari sendiri, ini satu materi sendiri kalau misalnya harus membicarakan mengenai product development ya. Jadi apa yang kalian pelajari bahwa ketika berpameran itu harus harus punya eh, produk yang istilahnya itu eh, disiapkan dengan benar ya. Jadi tidak, tadi saya sampaikan, tidak hanya langsung comot dari showroom, comot dari apa namanya factory gitu langsung, wah ini aja bawa, yang penting ikut gitu. Jangan ya Bapak Ibu, jadi harus dipersiapkan. Jadi eh, dari tadi kita melihat, oh ini pamerannya seperti apa, kemudian apa yang dipamerkan, produknya seperti apa. Dari situ kita bisa kekuatan produk saya apa supaya buyer bisa melirik gitu ya. Jadi eh, buat koleksi produk family yang saya mendapatkan insight yang cukup bagus, cukup istilahnya itu membuat kami istilahnya sangat improve dalam hal menyiapkan ini. Salah satu coach kami mungkin di sini juga mengajarkan ya, ikut sebagai coachnya juga Ibu Lina ya. Itu eh, beliau kan salah satu expert dari CBI juga. Jadi harus ada produk family gitu ya. Jadi ada garis merah dalam setiap dalam produk yang akan dipamerkan. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang akan tahu kekuatan produknya di mana, dan jangan, kalau jadi lihat-lihat eh, besaran booth yang akan kita display gitu ya. Itu harus 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 kita punya informasi di awal. Jadi misalnya nih kita mau mandiri, kita kan tahu luasannya. Nah, luasannya berapa? eh, Nanti dari situ kita bisa produknya apa aja gitu ya. Kemudian jangan melebihi
kalau misalnya luasannya kalau di luar negeri memang luasan-luasan tidak luas ya. Mungkin ada 3 kali 4 karena biaya cukup mahal gitu ya. Jadi gimana caranya kita harus bisa display produk yang eye catching ya dengan kualitas yang baik juga. Jadi pastikan kualitas ekspor. Jadi produk family maksimal kalau misalnya uang terbatas ya apa namanya tiga tiga kategori lah dengan family ya. Jadi jangan terlalu banyak yang dibawa. Jadi kayak kesannya jadi kayak pasar gitu ya. Jadi kayak kayak gudang pindah. Jadi bukan bukan pameran tapi bukan showman show gitu ya. Tapi istilahnya kayak memindahkan gudang aja ya dan itu nggak maksimal. Oke. Nah, nah yang perlu dilakukan sebelum untuk produk ya kita produk itu buatkanlah mood board. Mood board itu jadi kira-kira dari misalnya kalau kami pengalaman kami ketika mengikuti pameran salah satu di ABT itu kita eh, karena persiapannya sangat-sangat jauh ya 6 bulan bahkan gitu ya. Jadi apa yang kita display di sana kita ini dulu cari ide dulu. Jadi kalau ada papan lebih baik lagi. Kalau misalnya punya digital ya monggo aja silakan. Mana yang lebih nyaman, Bapak Ibu. Jadi ada papan yang akan, oh idenya seperti ini, idenya masukkan dulu ide-ide. Ide-idenya dari mana aja masukkan dulu. Mau display, cara display produk, kemudian warna segala macam di apa namanya ditempel dulu gitu ya. Dari situ nanti eh, baru mengerucut gitu ya. Mau dibuat apa gitu ya. Kalau saya misalnya dari produk kami storage, mirror, wall decor misalnya gitu ya. Jadi 3 kategori ini yang akan kita eh, apa namanya kerucutkan gitu. Atau misalnya storage, wall decor dan eh, dekoratif pas misalnya gitu. Jadi eh, harus luas dulu baru nanti mengerucut ya. Nah, kemudian kalau untuk setelah tadi produknya udah selesai nih kita itu kalau secara produk ini panjang sekali harus dibahas ya, jadi butuh waktu lama. Jadi eh, penting untuk Bapak Ibu membuat apa namanya mood board gitu ya, material atau apa yang perlu dipamerkan. Jadi orang rencana saya mau bikin dengan luasan ini mungkin cuma 10 pieces kan dengan pengiriman barang, gitu ya. Karena tidak hanya produk juga yang kita urusi, tapi juga dokumen dan yang lain-lain. Nanti barangnya tadi barangnya bagus, semuanya bagus, tapi lupa bawa baju gitu kan, jangan juga. Oke. Nah, yang kedua selanjutnya display gini. Jadi ini saya tunjukkan contoh kasus ketika berpameran. Jadi di gambar paling kiri itu rencana eh, bentuk bootnya. Gitu. Jadi yang kedua kita eh, melakukan secara digital dulu. Kita butuh dinding, kita butuh apa namanya ini pedestal gitu, ukuran pedestal seperti apa. Kita harus buatkan apa namanya itu perkiraannya dulu, di mockup dulu. Bisa kalau misalnya digital bagus akan lebih mudah gitu ya. Kalau zaman dulu kita sebelum kita punya tim, eh, istilahnya dari kardus-kardus bekas gitu ya, eh, kardus-kardus bekas kita buat untuk oh ini eh, bentuk pedestalnya ukuran sekian gitu ya, sekian sekian dibuat eh, terus luasannya seberapa, misalnya 2 kali 3 atau 3,5 kali ini 276 kali tiga setengah itu disusun-susun. Nah, nanti produknya udah jadi baru di display secara apa namanya sesuai dengan urut apa namanya ukuran bootnya. Nah, seperti ini. Dan gambar terakhir itu di eh,
ruangan showroom kita di kantor. Jadi ada luasannya, rencananya seperti ini. Nanti karena Bapak Ibu bisa jadi ada perubahan ketika sudah di lokasi pameran. Jadi eh, ketika kita tidak melakukan ini akan sangat sangat apa ya apa namanya, memakan waktu nanti ketika sudah mendisplay di lokasi pameran di TH-nya gitu ya. Nah, kalau ini sudah kita bukan menjadi nanti masalah nggak ada, bukan, tapi persiapannya akan lebih matang. Bisa dikatakan mungkin 70-80% secara display kita sudah siap ya. Jadi bisa ada bisa jadi bisa ada perubahan gitu ya, bisa jadi perubahan. Terus karena kondisi ternyata ukuran bootnya tidak sesuai dengan informasi di awal bisa juga. Kemudian ternyata tiba-tiba kita nggak bisa bikin dinding misalnya bisa jadi bisa. Tapi informasi itu harus kita harus apa namanya tanyakan selalu gitu ya. Kalau kita pernah mandiri ya hubungan dengan kontraktor di luar negeri harus harus juga di, ditanyakan terus gitu ya, ditanyakan gimana kondisinya, gimana persiapannya sudah apa gitu. Karena eh, memang ada beberapa produk misalnya nih apa namanya itu misalnya wall decor gitu ya. Nah, wall decornya itu beratnya seberapa? Apakah dinding yang dibuat itu kuat menahan? Nah, itu harus ditanyakan juga. Kalau misalnya pedestal mungkin kalau produknya ringan-ringan aman-aman aja, tapi kalau produknya berat, batu misalnya, nah, itu kan butuh konstruksi pedestal yang kuat. Jadi informasi-informasi itu juga harus harus ditanyakan, ya. Jadi jangan sampai di sana nanti pasti akan ada perubahan, ya. Di setelah hari hanya pasti akan ada perubahan. Oke, ini contoh kalau contoh kami pameran ini kalau ini di Jakarta, walaupun berbahan dengan pameran dagang internasional yang IFS tadi yang saya sampaikan, kita pakai bikin gambar 3D, gambar 3D dulu, kemudian bikin mockupnya di displaynya di gudang gitu ya, kemudian dipajang semua sesuai sesuai ide di awal. Nah, nanti setelah itu harapannya akan sama dengan ide ide awalnya gitu ya, walaupun nanti ada beberapa perubahan gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi persiapannya diusahakan bisa sematang mungkin itu ya, tidak harus perfeksionis seperti apa, tapi akan lebih matang, akan lebih baik gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Boleh izin bertanya Pak Windu? Silakan Mas Maliki. Ya, saya kan dari Bengkulu ya, jadi Ya. harus bawa lewatin 2 pulau tuh nanti terbangnya. Saya belum dapat informasi jelasnya tentang bootnya nanti ukurannya berapa, sama kayak saya kayaknya mau pakai jasa kontraktor juga buat boot. Ada nggak dari BCIC atau itu nanti yang mungkin ada kenalan kontraktor buat ngurusin bootnya gitu? Soalnya kami sendiri belum dapat info nanti di bootnya ada apa aja sama ukurannya gitu. Oh ya, ya. Nah, kebetulan untuk informasi saya bukan PIC-nya, nanti boleh tanyakan mungkin nanti kontak dengan nggak tahu Mas Anwar ya, nanti boleh Pak Anwar nanti ya. Jadi ditanyakan aja kalau bisa sejelas mungkin supaya lebih persiapannya lebih bagus gitu ya. Jadi intinya sih supaya bagus tadi pertanyaannya Mas. Jadi transportasinya seperti apa, nanti Bu ukuran bootnya seperti apa, terus saya dapat fasilitasi apa aja misalnya gitu ya. Itu boleh ditanyakan apa namanya di list saja kebutuhannya ditanyakan. Dan jadi maksud saya kalau kalau untuk pameran nanti kebetulan saya bukan PIC-nya tapi boleh nanti dengan Pak Anwar ya sebagai penjembatani. Jadi informasi yang tadi disampaikan dicatat aja
nanti sebagai bahan pertanyaan untuk apa namanya PIC bootnya, gitu ya. Oke, terima kasih Sekarang Pak ada, Windu. ya, ada yang lain mungkin? Satu lagi kalau boleh Pak Ya, Windu oke, sekalian. ya silakan. Untuk produk kira-kira kalau di awal ini maksimalnya berapa yang harus kita bawa, minimalnya berapa kayak gitu Pak Windu. Nah, oke, pertanyaan bagus. Jadi eh, setelah nanti tahu ukuran boot yang untuk jatah kita gitu ya, istilahnya. Nah, dari situ Pak Mas Maliki harus istilahnya itu eh, melihat tadi apa namanya itu membayangkan kira-kira supaya produk saya di display dengan bagus, eye catching, tidak berantakan, kemudian buyer juga mau akses ke dalam juga istilahnya leluasa gitu ya dengan alurnya benar. Nah, itu keputusannya di Mas Maliki. Harapan saya supaya istilahnya jangan terlalu itu crowded gitu ya. Jadi bukan bukan gudang pindah ke pameran, bukan. Jadi harus ditata dengan baik. Eh, Jumlah dan maksimal dan minimalnya itu ya itu keputusan Bapak Ibu. Tapi kalau kalau saran saya ya harus faktor-faktor itu harus masuk gitu ya. Jadi luasannya seberapa? Kalau misalnya produknya fashion ya, kalau fashion, nah displaynya seperti apa supaya misalnya nih pengunjung datang dia mudah melihat gitu ya. Kemudian ada pengunjung itu bisa bisa aja tidak hanya satu orang gitu ya. Bayangkan misalnya produk kita bagus nih, ternyata langsung ada 3, 5 orang yang datang. Nah, ini harus harus apa namanya dibayangkan gimana produk itu supaya istilahnya buyer kita juga terlayani dengan baik. Gimana ya supaya produk saya posisinya di mana ya, di display seperti apa ya, supaya lalu lintas yang bagus dan juga produknya di display terlihat dengan baik. Dan ketika apa namanya, harapannya kan kalau kita bawa barang itu bayarnya akan megang gitu ya. Nah, interaksi itu yang penting. Jadi itu harus harus di apa namanya tadi, makanya butuh mockup ya. Jadi maksimal atau minimal produk yang dibawa eh, harus ikut faktor itu aja tadi Mas. Jangan sampai apa namanya terlalu padat gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gudang pindah gitu ya, kayak gitu aja. Jadi kita bisa kita bisa apa namanya Mas Maliki ikut pameran ini ke berapa kali? Kalau yang di luar Bengkulu ini yang pertama kali. Pertama kali, oke. Jadi eh, kalau di di Bengkulu pernah ya? Pernah di mall lokal gitu. Soalnya ada Ya, store juga di mall kan jadi gampang ngurusnya. oke. Jadi eh, intinya kalau kita berpameran ke apa namanya kan berarti sebenarnya keterbatasan keterbatasan eh, tempat juga ya. Kita nggak punya mungkin nggak punya gudang gitu ya. Kemudian karena kalau kita bawa barang, biaya juga banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi harapannya kan kita kalau ini berarti B2B gitu ya misalnya gitu ya. Jadi eh, bawalah produk yang terbaik gitu ya. Eh, Kalau misalnya ukuran bootnya nggak terlalu besar ya bisa nanti melihat melihat ide-ide contoh nih kalau fashion itu kemarin kita visit kemana ya? Hmm, saya punya teman fashion juga di Jogja. Kemudian dia di Shibori gitu ya. Kemudian saya pernah pas jalan ke Cina itu mirip sekali barangnya dengan itu. Kemudian saya lihat displaynya itu cukup cukup bagus. Jadi maksud saya eh, Mas Maliki juga bisa lebih banyak searching gitu ya. Kalau misalnya karena ini
apa namanya itu informasi sekarang sudah lebih banyak ya dari internet juga. Jadi maksud saya gini, walaupun kita melihat dari internet, tapi kadang interpretasinya akan beda. Jadi Mas Maliki harus melihat, oh kira-kira produk saya itu cocoknya di display seperti apa ya? Mungkin eh, bisa unik atau bisa seperti biasa, misal kalau fashion itu misalnya pakai apa namanya manekin gitu ya, atau yang lain yang bisa eye catching misalnya. Jadi apa namanya bisa seperti itu. Jadi intinya jangan sampai apa jangan sampai terlalu crowded, terlalu berantakan, eh, clean gitu ya. Nah, tergantung nanti apa namanya itu jangan mendistract juga misalnya banyak kardus-kardus di dalam booth gitu ya. Diusahakan clean lah bagus gitu. Jadi apalagi kita fashion gitu ya. Jadi maksimal atau minimalnya itu tergantung besaran. Kemudian Mas Maliki yang memutuskan harus melihat juga dari sisi buyer. Kalau ada yang datang, gimana nih? Ada lalu lintasnya bagus nggak gitu. Lalu lintas dalam apa namanya? Kalau misalnya contoh contoh di booth kami ini, dia kalau misalnya mau masuk dari kiri bisa, terus jalan gitu ya, terus ke belakang. Nah, itu harus diperhatikan. Gitu. Mungkin itu Mas Maliki ya. Jadi maksimal minimalnya itu harus masuk di faktor-faktor itu aja. Gitu. Kalau misalnya saya bilang bawa 10, bawa 20, kalau booth-nya ternyata 100 meter persegi bawa 20 ya kurang misalnya gitu ya. Tapi tadi tergantung luasan booth-nya dan juga jangan faktor-faktor yang tadi jangan sampai berantakan dan juga jangan sampai gudang pindah, hanya gudang pindah aja gitu. Jadi ya jangan sampai. Oke, terima kasih semoga menjawab. Ada yang lain mungkin? Saya lanjut dulu. Oke, jadi kita masuk etika dalam, ternyata udah hampir 1 jam, nggak terasa. Oke, etika dalam berpameran dagang ya. Jadi eh, di sini penampilan, penampilan ketika berpameran ya penampilan harus dijaga, profesional, rapi, tidak harus misalnya harus pakai jasa seperti apa bukan, tapi rapi. Kalau ada blazer ya beli bagus lagi gitu ya. Eh, Kemudian booth harus bersih, rapi, terbuka, tidak berantakan. Jangan makan di booth gitu ya. Kalau misalnya gini sendiri nih, kita jaga sendiri gitu ya. Jadi eh, kalau bisa tetap tetap misalnya nih kita makanya harus jaga komunikasi dengan tetangga gitu ya. Apa bisa titip enggak misalnya 10 menit saya mau izin makan nih gitu ya. Jadi kalau ada pengunjung yang datang, ini kartu nama saya ya. Gitu. Jadi jagalah komunikasi yang baik dengan istilahnya sekitar teman-teman yang lain gitu ya. Jadi supaya istilahnya itu kan kalau kita sendiri ya kalau berdua lebih dari 1 orang kan lebih baik lagi. Harus bersih. Ya, kalau makan jangan di booth gitu ya. Eh, Tidak makan minum saat ada pengunjung gitu ya. Kalau misalnya memang snack gitu misalnya gitu ya dibuat secara mungkin lah lebih rapi gitu ya. Eh, yang jelas produk juga akan menarik, mudah diakses seperti yang saya sampaikan tadi dan label jelas. Tidak harus label harga gitu ya, tapi ukuran misalnya gitu ya, material gitu ya. Itu karena kadang misalnya gini, Pak, yang berkunjung itu mungkin hanya kaosan gitu, ya, celana pendek itu, ya itu nggak apa-apa mereka gitu ya buyer gitu. Tapi kalau kita jangan memposisikan seperti itu istilahnya tuh karena ini mungkin istilahnya tuh panas gitu ya atau seperti apa kita malah kaos oblong gitu atau kaos putung gitu nggak jangan harus harus lebih profesional lebih lagi. Oke, dalam berkomunikasi juga berinteraksi harus ramah gitu ya. Eh, Kalau misalnya pameran internasional berarti kan minimal bahasa Inggris kita juga harus paham gitu ya apa yang istilahnya apa yang harus ditanyakan tentang mata senyum gitu ya jangan terlalu agresif gitu ada datang gitu langsung "Hai sir mau beli apa misalnya udah jangan. Jadi harus harus apa namanya
lihat dulu, gitu ya, jangan terlalu agresif untuk menawarkan gitu. Bahasa profesional, gunakan bahasa profesional. Jadi akrab dengan buyer, oke, tapi harus jaga juga apa namanya, harus menjaga juga beri ruang ya. Jadi misalnya jangan terlalu seperti apa, dilihat dulu. Misalnya dia sudah pegang, baru kita mungkin contoh, oh ini bahannya dari serat alam, misalnya gitu. Oh ini dibuat dengan apa namanya kerajinan dengan tangan-tangan pengrajin di daerah Jogja seperti itu. Jadi ketika dia sudah memegang produknya, kita baru start ini. Kalau misalnya masih liar-liar gitu, kita bisa sapa aja. Hai, misalnya dari mana gitu. Nah, baru gali lebih dalam lagi, gitu ya. Kalau misalnya memang hanya cuma lihat-lihat, tidak apa-apa ya. Say thank you gitu ya, tidak apa-apa. Jadi apa namanya, jangan menunjukkan wow, mau lihat-lihat. Misalnya sekarang muncul apa itu istilah-istilah yang sekarang itu hanya lihat-lihat, tidak beli gitu. Apa ya istilahnya di internet itu, saya lupa. Rojali atau apa gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Ada buyer yang tertarik, ada juga yang kalau nggak tertarik enggak apa-apa. Ya, tetap ramah ya. Kemudian komunikasi, siapkan kartu nama gitu ya. Kalau ada di kantong oke. Kalau ada di apa namanya, tempat yang bisa diakses lebih mudah, lebih baik lagi, kartu nama gitu ya, katalog gitu ya. Eh, Sekarang juga sudah banyak yang katalog online gitu ya. Jangan pernah istilahnya itu jangan kasar gitu ya. Gunakan diplomatis saja. Oh, barangnya mahal tuh buatannya ya. Harus bisa bisa lebih diplomatis gitu ya. Jadi catat semua informasi. Kalau misalnya B2B itu mereka mereka punya waktu hanya sedikit gitu ya. Apa yang dia tanyakan itu kita catat gitu ya. Mau pakai buku kah, ada BCF. BCF itu Business Contact Form. Itu nanti ada informasi namanya siapa, emailnya, kartu nama, emailnya, kemudian kalau bisa nomor telepon, misalnya negaranya dari mana gitu ya. Jadi informasi-informasi itu harus ditanyakan. Jadi bisa menjaga komunikasi. Punya toko berapa gitu misalnya. Kalau oh kita wholesale oh wholesalenya ke negara apa, apakah hanya di misalnya kali di US hanya di US aja atau ekspor ke negara lain juga misalnya gitu. Jadi menggali lebih dalam lagi. Oke. Boleh, Nah, Pak Windu izin, ya Mbak ya. Spesifik, silahkan. Izin Oh ada. tanya Pak Oh Windu. ya ya. Silakan. Ini yang poin komunikasi bisnis, Pak. Jangan pernah menolak buyer secara kasar. Hmm. Boleh dikasih tipsnya, Pak, gimana caranya kita menolak buyer dengan diplomatis gitu, Pak? Ada contoh kasus nggak? Misalkan mungkin dari harganya misalkan nggak ketemu gitu, Pak. Oke. Jadi eh, berarti kan buyer itu kan ada yang middle apa memang up gitu, memang high end gitu atau uh, middle up gitu atau middle low gitu ya. Jadi kalau yang high end itu kan dia kualitas gitu ya. Oh, harga mungkin istilahnya mereka bisa sanggup beli tapi kualitas harus bagus. Misalnya kalau yang middle low gitu misalnya ya beli banyak tapi kalau yang di atas misalnya belinya dikit. Kalau yang di middle low kita harga mungkin sudah dilihat kualitas tapi apa namanya itu maksudnya beli banyak tapi harga juga harus miring gitu ya. Nah yang low itu beli banyak gitu ya tapi harganya sangat-sangat low. Nah kalau memang tidak masuk kita bisa ngomong kita istilahnya kita kasih waktu untuk apa namanya kita cek ulang. Kita boleh email, kita boleh minta alamat emailnya, nanti kita cek ulang. Kemudian apakah kami bisa menawarkan produk-produk lain dan yang istilahnya itu yang mirip-mirip yang sesuai dengan permintaan. Nah, seperti itu bisa. Ya, Oh jadi iya, jangan langsung iya. wah, ya, kalau nggak sanggup beli ya nggak usah ke sini ya, jangan gitu ya. Harus apa namanya? Kita coba komunikasi, kita coba cek lagi. Saya boleh minta alamat emailnya, nanti kita email detailnya. Kemudian kami juga boleh menawarkan produk-produk lain yang mungkin sesuai dengan range harga itu. Begitu. Iya, siap. Ya, Makasih, Pak. oke. Sama-sama. Ada yang lain mungkin?
Boleh Bapak Ibu jika masih ada sekalian langsung saja ya Pak ya, sekalian langsung Ya, diskusi aja jika ya ada. langsung aja. Heeh, Karena kalau nggak diskusi lah, saya teruskan ya, aja gitu. begitu. Belum ada sepertinya Pak Ada dari ya? Oke. kerja Pak. Iya. Ya, ini materinya tinggal diisi. Oke, jadi selanjutnya ketika dia sudah debut ya, berpameran, jadi datang tepat waktu gitu ya, bukannya jam 9 ya datang jam jam apa namanya jam sebelum jam 9 ya, misalnya setengah 9 oke bagus. Apalagi kalau kita ngomong kalau misalnya di luar negeri gitu harus tadi sebenarnya di awal, jadi harus tahu misalnya kita mau nginap di hotel kah, mau nginap di apartemen kah, jarak mau menuju apa dari apartemen ke lokasi pakai apa, alternatif transportasinya apa, itu harus di awal sudah harus tahu. Jadi jangan sampai di sana baru nyari-nyari, ya jangan. Jadi makanya harus datang tepat waktu. Misalnya di Google Map kan kita bisa cari juga gitu, misalnya jarak dari sini kalau perjalanan naik kereta atau naik apa, fasilitasi umum seperti apa, alternatif. Jangan hanya satu, kalau bisa lebih dari dua alternatif bisa pakai. Contoh ya apa namanya transportasi umum kan ada bis, ada tram, ada segala macam. Nah jaraknya gitu ya, kalau 1 jam berarti kita punya waktu apa namanya 1 jam dalam di perjalanan, berarti persiapannya harus lebih awal lagi gitu. Pernah pengalaman kita itu hampir 1,5 jam kalau nggak salah dari lokasi, karena apa namanya apartemen yang kita sewa itu sudah pada penuh gitu ya, karena sangat-sangat banyak peminatnya. Akhirnya kita jalannya 1,5 jam. Kalau kita sudah lewat jam yang jadwalnya kan sudah jelas nih, jadwal keretanya datang jam berapa gitu ya. Kalau kita sudah lewat itu berarti harus nunggu lebih lama lagi. Nah itu harus harus punya catatannya gitu ya. Karena sudah canggih sih, sudah ada jadwal secara online. Jadi akhirnya kita naik taksi, ya kan, cukup mahal. Jadi juga harus diperhatikan. Oke. Jangan sibuk bermain HP ketika misalnya nih kalau nggak ada pengunjung, nggak ada buyer, boleh nggak apa-apa, tapi istilahnya itu sekali-kali juga harus lihat gitu, terus main lagi bisa lagi ya. Jadi harus harus lebih bisa ditata lah, gitu, diatur. Kemudian follow up. Pastikan follow up, misalnya mau kirim sampel, mau kirim apa, harus di follow up ya. Kemudian next, nah ketika berpameran ini, nah itu membangun citra profesional ke buyer pastinya ya. Kemudian nah, pasca pamerannya, ucapan terima kasih gitu ya. Eh, Pastikan kalau kami biasanya booth kita seperti apa kita foto itu dijadikan apa namanya ucapan untuk terima kasih, jadi supaya dia oh teringat oh booth ini gitu ya, atau dia senangnya apa misalnya gitu, atau hanya umum aja ada apa booth kita seperti apa, ambil foto yang bagus, dibuatkan kartu ucapan terima kasih. Kalau dia punya nomor WA atau nomor apa, bisa dibilas langsung kan lebih baik lagi. Oke. Eh, Tadi ya biasa kirim sampel kalau memang ada permintaan, evaluasi tadi apa namanya ketika kita sudah berpameran, evaluasi apa yang kurang-kurang misalnya. Oh ternyata pengiriman barangnya rusak, berarti nextnya kita harus lebih hati-hati dalam packing misalnya. Atau misalnya ATK-nya kurang misalnya, atau misalnya banyak hal. Ternyata listriknya terlalu terlalu kecil ya, banyak. Jadi note-note-nya itu harus dicatat supaya untuk pameran berikutnya gitu ya. Persiapan-persiapan apa? Kartu namanya kurang misalnya. BCF-nya kurang, dan banyak 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 hal yang perlu dicatat. Oh ternyata negara ini yang paling banyak. Nah, itu perlu didokumentasi dengan baik gitu ya. Tidak hanya apa namanya secara teknis, tapi juga tadi buyer, data buyer. Negara mana sih yang paling senang dengan produk kita misalnya gitu ya, di pameran ini. Jadi itu bisa jadi data. Berarti ternyata yang paling senang barang saya ini, kita pikir misalnya negara A, ternyata negara B juga ternyata suka juga ya. Oh, gitu. Jadi pertimbangan. Oke, dari saya itu mungkin eh, cukup. Kalau ada pertanyaan, pas betul jam 11. Mari Bapak Ibu. Izin lagi Pak Oh iya, Kak bertanya Pak Putu Windu. boleh. Ya, silakan. Untuk sampel itu Pak,
ada yang bilang sampel kita jangan asal kasih sampel gitu. Itu gimana tuh Pak pertimbangannya? Siapa buyer yang kita kasih sampel, siapa yang harus bayar sampel gitu Pak? Eh, Harapannya sih buyer bisa bayar sampel ya. Tapi kalau misalnya istilahnya kita melihat bahwa oh ini profil bayarnya, kalau kami misalnya lihat profil bayarnya bagus nih misalnya gitu ya. Kemudian dia sangat-sangat tertarik, kemudian apa namanya itu misalnya bayar dari barang sampelnya free tapi pengiriman dari buyer. Jadi dinego aja. Nah, ada Iya, juga buyer yang pengen semuanya free gitu ya. Ya untuk awal-awal mungkin kita bisa nego aja gitu. iya. Risikonya Kita itu lihat minim. sikon ya Pak. Ya, sikon. Kalau misalnya dia serius, kalau serius biasanya dia akan bayar gitu. Iya, Dia iya. kalau serius dia akan bayar. Jadi kalau misalnya ternyata dia menolak untuk bayar, ya ya win-win solution lah. Misalnya kita barangnya sudah free, ya pengiriman dari dia lah. Gitu sih. Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Baik, Bapak Ibu, silahkan. Barangkali masih ada yang ditanyakan. Barangkali boleh Bapak mungkin keluar dari materi ini, Oh ya, barangkali dari Bapak Ibu, misalkan apa namanya mengenai materi ini belum ada yang ditanyakan gitu. Dari apa namanya dari kendala-kendala yang lain di lapangan, mungkin barangkali peta boleh juga peta ya Pak kasus ya. misalnya. Iya, studi kasusnya seperti apa atau misalkan permasalahannya seperti apa, boleh juga ditanyakan Bapak Ibu. Saya, Ya, terima kasih Pak. Kami kan produknya Wasra ya Pak ya. Kain jumputan etnik dari Palembang. Jadi di sana kan biasanya kalau bayar kalau kita hanya bawa kain kan Pak. Yang pertama dia susah untuk membuat apa menjahit segala macam ya Pak ya. Di sini kami membuat produk turunannya itu Pak. Ada buat baju, kemudian ada juga buat home decor kayak bantal kursi seperti itu Pak. Jadi ketika ya. waktu mau pameran nanti kita tuh membawa yang mana ya Pak kira-kira? Atau bawa dua-duanya sampel atau gimana Pak? Atau kita bawa juga ada kainnya, kemudian ada juga misalnya kayak bantal-bantal kursi untuk home decor sama beberapa sampel baju Pak. Seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. eh maaf, eh, coba maaf Bu, saya coba diulang Bu, saya tadi eh maaf coba diulang. Bahwa Wastra, kemudian jadi agak terputus-putus tadi. Maaf Bu, coba diulang tadi terputus. Mbak Anggi, boleh Nah, pertanyaannya diulang lagi? tadi terputus apa namanya? Sinyal. Maaf ya Pak ya. Ya, Kan ya. kita produk wastra ya Pak ya. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita hanya membawa kain-kainnya saja, misalnya kan Hmm, kita menjahit atau apa kan Pak biasanya kan Pak ya. Di sini itu kami membuat produk home decor ya, eh, seperti bantal kursi, taplak meja gitu Pak, sama baju-baju Pak. Ada juga baju ready ya. to wear. Jadi ketika waktu pameran nanti kira-kira apa ya Pak yang kami tonjolkan? Karena kemarin itu kan ada mengirim email kan Pak. Jadi kami tuh kirim email tuh ada dua, ada yang kayak teman-teman itu home decor, ada batal-batal kursi gitu juga. Jadi kami ada dua produk seperti itu Pak. Hmm. Gimana Pak? Ya, apa kami bawa aja semua sampel-sampelnya atau hanya fokus kemana gitu Pak? Terima kasih Pak. Oh, ya. Terima kasih. Jadi eh kalau saran saya sih tadi seperti di awal ya. Jadi eh pilihan produknya harus benar-benar itu satu satu rangkaian gitu ya. Jadi misalnya nih Wastra gitu ya. Kekuatan sebenarnya kita di mana sih? Di home decor kah atau di Wastra? Kalau home decor itu hanya istilahnya produk baru, istilahnya murni baru, atau kita pengen bangun pengembangan itu
jangan jangan lari dari apa namanya wastranya. Misalnya nih wastranya motifnya apa gitu ya. Kemudian kita bisa dengan komunikasi bilang, sekarang kita sudah bikin home decor bantal-bantal dengan apa namanya satu line dengan wastra ini. Misalnya. Jadi harus ada ceritanya, jangan tiba-tiba muncul muncul motif beda gitu. Jadi misalnya contoh misalnya yang sana kuning, di sini merah gitu seperti apa? Maksudnya nggak ada garis merahnya, nggak ada apa hubungannya. Jadi harus ada hubungannya. Kalau eh, misalnya nih pameran yang mau ditonjolkan itu memang banyak peminatnya di Wastra, tapi kita pengen menampilkan dia di home decornya juga, eh, harus istilahnya itu jangan sampai menutupi kekuatan kita sebenarnya, gitu ya. Di Wastranya ini udah bagus nih. Nah, wastranya dulu yang ditonjolkan, nanti home decornya ditata lah misalnya nih home decornya bisa di dinding, di display gitu. Oh, ternyata bikin sarung bantal juga ya, misalnya. Jadi istilahnya jangan sampai tumpang tindih yang saling merugikan, gitu ya. Jadi harus ada jalan cerita yang baik, yang bagus antara wastranya dan istilahnya itu antara produk yang terkuat dengan yang baru ini home decor ini gitu ya. Kalau misalnya nih pameran yang mau dikunjungi, yang mau dilakukan itu adalah murni home decor, ya home decor aja yang ditampilkan wastranya hanya contoh kain aja gitu. Jadi jangan sampai kebalik gitu ya. Jadi kalau memang saya sepertinya pameran ini karena multi produk contoh ya, saya berarti bisa bawa ini. Tapi jangan sampai juga kayak kayak kita nggak ada identitasnya gitu. Kayak kita beli di pasar terus kita pajang kan beda. Harus ada cerita, harus ada itunya apa namanya itu koneksinya, konektivitasnya gitu. Jadi kalau apa kalau mata melihat itu enak gitu loh, nggak kayak nyempil gitu di situ ini ada bantal sarung bantal tapi nggak ada hubungannya dengan ini, minimal ada hubungan lah. Memang nanti ada koleksi yang lain gitu ya. Misalnya ada 20 koleksi tapi jangan sampai semua kita bawa bawa aja yang mirip dengan apa yang utamanya gitu. Itu sih, semoga menjawab. Baik, boleh Pak Diki izin. eh Halo Pak Diki. Ya, terima kasih Pak Windu. Pak, Ya, mungkin bisa sharing juga Pak, karena ya, nanti para peserta ini kan akan kami pilih sebagian untuk mengikuti pameran Market Find. ya, Nah, di mana Market Find sendiri kan memang tahun ini kan baru yang kedua ya Pak ya. Hmm. Nah, apakah nanti teman-teman ini ketika mengikuti pameran Market Find, apakah sebaiknya memang fokusnya hanya ke B2B, ataukah juga perlu menyiapkan penjualan retailnya Pak? Lalu nanti di hari terakhir, kalau yang saya tahu tuh Pak, kemarin ketika saya ikut hadir di pameran di Hong Kong Pak, beberapa peserta pameran itu ketika hari terakhir dia akan melepas gitu Pak, melepas produk-produknya gitu. Nah, sebagian juga tidak melepas. Jadi ada yang boleh dijual, ada yang tidak boleh dijual. Nah, mungkin bisa sharing Pak, nanti karakteristik dari pameran Market Find itu seperti apa Pak sebenarnya? Terima kasih Pak Windu. Saya izin off cam ya Pak, karena sedang di luar juga. Terima kasih Pak Windu. Ya. Ya, terima kasih Pak Diki. Jadi kalau untuk apa namanya market point ini karena baru ini kedua kali ya, jadi uh, apalagi kalau di Bali itu kan banyak bule ya, banyak istilahnya pengunjung ya. Jadi kalau misalnya memang apa namanya itu ada tempat untuk menyimpan produk-produk istilahnya itu stok gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan lagi, tanyakan kalau misalnya ada, kita bisa bayangkan nih, misalnya kalau misalnya ada ya
kita akan arahkan juga sekalian ya retail misalnya. Tapi kalau misalnya memang target kita B2B, ya istilahnya perlakuannya akan beda gitu. Kadang kalau misalnya kalau saya kadang istilahnya saya lihat sampel saya ini karena misalnya di Bali nih bisa dikirim balik misalnya gitu kan lebih kita nggak akan jual lagi karena ini hanya sampel di di kantor hanya punya cuma 2 duplikat gitu ya. Jadi nggak kita jual ya. Saya nggak akan jual, tapi tergantung Bapak Ibu kira-kira oh ini misalnya nih hari terakhir atau apa, kalau misalnya ada pengunjung yang datang, ini dijual enggak, misalnya gitu ya, dijual retail enggak, misalnya tergantung Bapak Ibu, oh ada yang dijual mau enggak, ini saya tunjukin, nah gitu, jadi bisa tergantung nanti apa namanya keputusan Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang B2B, ada beberapa yang langsung beli sampel untuk dia bawa bawa ke negaranya atau di tempat di apa namanya di area tersebut nggak apa-apa gitu. Jadi istilahnya tergantung Bapak Ibu. Kalau misalnya mau dijual sekalian misalnya nih ada stok nih ternyata apa namanya ada beberapa pengunjung yang tertarik ditawarkan aja kita punya stok ini. Kalau yang ini kebetulan tidak dijual karena ini memang istilahnya sampel untuk B2B ya kita tidak jual misalnya terserah tergantung Bapak Ibu. Nanti kalau yang kita stok kita ada stok nih mau difoto dulu pakai display supaya misalnya nih kita nggak oh yang saya tertarik ini baru dibuka misalnya. Jadi mungkin nggak tahu tempatnya seperti apa nanti apakah ada gudang atau misalnya ada tempat penyimpanan nanti harus dikomunikasikan kalau memang harus istilahnya itu merelakan untuk retail karena banyak juga mungkin pengunjung yang retail ya eh, semuanya tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau di retail kita melihat bahwa oh saya masih bisa menduplikat sampel ini misalnya gitu ya. It's okay dapat dilepas aja gitu. Mau harga harga apa nama itu harga retail atau itu tergantung Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang oh ini sampel ini belum belum apa namanya itu emang untuk dijual karena ini sampel ini sangat penting, jadi bawa pulang aja gitu. Jadi memang targetnya B2B gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan itu tergantung di Bapak Ibu eh, mau di retail kan atau memang membawa stok retail nanti tinggal informasinya harus jelas. Nah, itu dipersiapkan. Misalnya nih saya bawa sampel yang ditata, kemudian saya juga bawa stok. Nah, stok ini mau disimpan di mana? Jangan sampai tempat kita juga berantakan. Gitu. Apakah ada tempat penyimpanan untuk menyimpan stok? Kemudian kalau ada yang tertarik, kita bisa tunjukin, bisa lewat HP, misalnya kita foto bagus ini kita punya apa namanya foto-foto yang seperti ini gitu. Nah, itu bisa jadi apa namanya sarana untuk berkomunikasi. Itu sih menjawab Pak Diki. Ada yang lain mungkin? Baik, silakan Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, boleh langsung open mic. Oh, mohon maaf Pak Windu, sebelum Ya, berlanjut, barangkali boleh diinfokan untuk tugas di sesi berikutnya. tugasnya ya. Iya, betul. Nah, ini nanti teman-teman boleh membuat profil ya, profil salah satu pameran gitu ya. Tidak yang sekarang gitu ya, karena sekarang sudah ada. Yang selanjutnya bukan selalu mungkin dipilih aja, kira-kira nanti searching aja, Oh, cari-cari informasi di mana buat profil salah satu pameran, terus kenapa memilih pameran tersebut, dia di negara mana, segala macam gitu ya, tadi profilnya, kemudian apa namanya, buat timeline persiapan pameran. Nah, saya nggak tahu nanti apakah harus yang akan dilakukan ini apa atau boleh free aja gitu. Mas, contoh kasus aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi boleh Pak, contoh supaya kasus saja mungkin ya ya Pak. supaya nextnya mereka lebih lebih Iya, siap lagi. betul. Jadi timeline persiapan rencana pameran itu 21 Maret 2026. Jadi timelinenya apa yang disiapkan apa namanya itu berdasarkan
eh, hasil materi saat ini, ya. Kemudian yang terakhir draft email follow up kepada buyer setelah pameran. Ya, coba dibuatkan eh, terima kasih katalog digital, kemudian dalam bahasa Inggris tentunya ya. Tugasnya cuma 3 aja, Mas. Baik, oke, sudah eh, mengerti ya Bapak Ibu untuk tugas sesi berikutnya. Nah, yang selanjutnya itu saya izin mengingatkan untuk absensinya jangan lupa diisi, nanti kami akan kirimkan. Kemudian ada Mas Pringga, boleh langsung open mic Mas. Baik, selamat pagi Pak. Izin bertanya. Mohon maaf, Oke, ini izin silakan. yang lagi. Oh, nggak Nggak apa-apa, 17 menit. gimana kita sebenarnya bisa menilai ini Pak, efektivitas sebuah pameran Pak. Kadang kan tidak selalu kita mendapatkan akses pameran itu gratis kan Pak. Jadi Ya, kebanyakan harus berhitung gitu Pak. Nah, kadang kan di dalam satu tim kita kan juga apa ya, anggaran marketing itu sudah kita pilih-pilih gitu. Sementara untuk mengukur keberhasilan apa itu pameran internasional itu bagaimana Pak? Biayanya kan besar. Terus kalau cuma sekedar kontrak itu kan biasanya tidak langsung dapat kan Pak. Dan untuk list buyer juga biasanya kita follow up itu kadang ada yang jadi, kadang ada yang enggak gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sebenarnya kita mengukur pameran ini apa itu BEP nih gitu misalnya Pak. Oh, pameran pameran yang itu lebih oke. Oh, pameran yang ini lebih ya seperti itu gimana Pak? Kalau saya tanya mentor-mentor saya yang lain kan ada yang mengukurnya dari cari pameran yang sekiranya bisa menjual apa itu stok juga untuk menutup biaya operasional dia minimal gitu Pak. Ada yang penting dapat bayar banyak gitu, listing bayar banyak. Ada yang ngukur eh, ya harus dapat kontrak deal 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 project gitu. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Jadi sehingga kita bisa mengukur kapasitas kita untuk oh, oke nih kita ikut pameran ini dengan mengeluarkan budget sekian karena kita sudah ada gambaran gitu, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih Pak dengan Pak Ringga ya. Oke, terima kasih. Nah, benar. Jadi yang terutama sih berarti kan ujungnya pameran itu tadi kalau fungsi pameran itu apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Tapi ujungnya adalah kita mendapatkan penjualan gitu ya dari pameran tersebut gitu ya. Nah, memang menuju ke sana itu kalau dari pengalaman kami secara pribadi bahwa tidak prosentase keberhasilan, harusnya bukan keberhasilan, persentase dia langsung deal itu eh, tahun pertama, tahun pertama itu eh, bisa dikatakan strong, ya. Karena gini, kita harus memposisikan diri kita juga sebagai buyer, contoh, ya. Dia sudah apa namanya impor, sudah pernah impor dari negara Indonesia, sudah pernah mengimpor barang yang sejenis misalnya. Kemudian ketika dia mengikuti mendatang ke suatu pameran, sebenarnya tujuannya dia mungkin hanya melihat tren seperti apa sekarang atau ternyata ada supplier atau vendor baru yang menarik nih, gitu ya. Nah, harapannya kan salah satunya itu menjadi produk kita. Tapi ketika dia hanya ketemu kita satu kali, pertama kali ketemu sama, dia kan tidak hanya beli satu pieces. Kita ngomong B2B ya, tidak hanya beli satu pieces. Kalau satu pieces misalnya gagal, ya oke lah, gitu ya. Tapi kalau dia akan istilahnya jangka panjang, gitu ya. Jadi, kalau jangka panjang dia harus melihat dulu, oh ini suppliernya reliable dah, jadi istilahnya benar-benar ada dah, pun tidak scam gitu ya. Kemudian usahanya di mana, kemudian produk seperti apa, terus membandingkan lagi dengan harga di negara yang sama dan di negara yang lain. Jadi proses itu juga dilakukan oleh buyer, gitu ya. Jadi
kalau misalnya dia langsung deal ke kita dengan catatan ternyata mungkin kita akan istilahnya produk yang sangat dicari oleh dia dan unik dan tidak dia temukan di dimanapun. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor dia langsung memilih kita, gitu ya. Tapi kalau dengan kondisi yang istilahnya itu dengan umum, kita punya kompetitor yang banyak, tidak hanya negara Indonesia sendiri, di kota, negara, kemudian di negara lain. Nah, itu kita punya persaingan yang besar juga, gitu. Jadi eh, kadang itu apa namanya pameran itu kita bisa setelah tadi apa namanya kita melakukan langkah-langkahnya di awal sudah benar, ternyata apa namanya berarti kan ini juga semacam investasi dan atau tes pasar gitu ya. Jadi melihat oh ternyata produk saya ini istilahnya itu dari pengunjung yang datang itu kan bisa dilihat nih. Memang kalau misalnya prosentasenya misalnya hanya 5 pengunjung atau cuma 10 atau 20, banyak kecilnya pengunjung itu bisa jadi faktor, tapi juga tidak menjadi istilahnya itu ternyata misalnya hanya sedikit tapi bagus-bagus semua gitu, tertarik serius gitu ya, bagus. Tapi ada juga memang banyak, berarti kita juga bisa bisa menjadi istilahnya itu menjadi catatan bahwa produk saya ini sebenarnya diterima pasar gitu ya. Cuma menunggu menunggu buyer yang istilahnya itu tadi kan dia juga punya prosesnya sendiri gitu ya. Tidak serta-merta dia langsung suka langsung ini ada proses yang dilakukan. Makanya kalau dari pengalaman kami itu bisa mengikuti lebih dari satu pameran gitu ya. Kemudian kalau kalau tadi berkaitan dengan budget, itu tadi ternyata budget saya tahun ini untuk berpameran ini sudah habis nih misalnya gitu ya. Ya eh, keputusan ada di Bapak Ibu, apakah istilahnya eh, budget misalnya nih, oh budget tahun depan dipakai untuk tahun ini misalnya atau istilahnya waktu tahun ini kayaknya nggak ikut deh. Walaupun misalnya bagus tapi kalau memang tidak bisa biayanya istilahnya itu cukup besar ya mau nggak mau saya skip dulu misalnya, tapi tadi tergantung Bapak Ibu. Tapi tadi ada beberapa bilang kalau itu nggak bisa jual sampel menutup biaya operasional, eh, apa namanya, saya kira ada benarnya tapi ada juga istilahnya itu eh, karena namanya pameran itu tadi kan tidak hanya fungsi menjual langsung gitu ya, ada fungsinya juga tadi mengekspos barang kita gitu ya. Kemudian apa namanya tes pasar, oh, ternyata banyak juga ya yang senang gitu ya. Jadi persentase misalnya persentase yang istilahnya apa ya, misalnya kita kan tahu nih produk kita itu berhasil, dalam arti berhasil itu eh, istilahnya itu dalam pameran tersebut ya, kita ngomong pameran ya, banyak yang melirik nih misalnya itu. Oh, ternyata banyak juga yang melirik. Berarti istilahnya apa yang kenapa dia nggak beli? Bisa jadi harga gitu ya. Bisa jadi apa namanya? Memang dia masih pikir-pikir dulu gitu kan, masih mempelajari gitu ya. Karena tadi kalau kita ngomong B2B, berarti dia harus istilahnya dia harus mempelajari kira-kira kita itu istilahnya itu apa ya? Layak menjadi suppliernya enggak gitu. Jadi perizinan dan segala macam kan dia harus apa namanya harus pelajari, harus apa namanya itu melihat gitu. Kadang ada juga oh next kami akan visit. Nah kalau visit berarti sudah tahap berikutnya. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau dia sudah suka tapi belum beli tapi visit. Dari visit itu juga dia akan memutuskan kira-kira eh, apa namanya calon supplier saya ini cocok nggak dengan apa yang saya bayangkan, karena kan kalau kita bawa misalnya hanya sedikit produk, dia senang produknya tapi ketika visit ternyata tidak cocok, bisa jadi eh, keberhasilan pameran itu ya memang ujungnya adalah ada penjualan, tapi menuju ke situ ada proses yang harus dicatat juga. Dan ini tidak hanya satu kali, dalam arti istilahnya itu tidak bisa dilihat evaluasi misalnya eh, namanya itu investasi gitu ya. Dan kalau misalnya retailnya bagus, ya berarti secara peminat end usernya
ada. Nah, itu bisa jadi juga trigger kita untuk ke calon pembeli B2B. Oh, ternyata produk kita ini diminati banyak end user loh. Kamu bisa menjadi salah satu. Bisa record itu bisa jadi kita apa namanya informasikan ke calon buyer wholesaler kita. Ternyata ada peminatnya. Bisa jadi salah satu wholesaler yang produk kami untuk memasarkan di daerah ini karena end usernya banyak. Itu juga menjadi salah satu faktor. Itu sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima Terima kasih. kasih, Pak. Semoga cukup menjawab ya Mas Pringga untuk apa namanya pertanyaannya. Baik, barangkali sudah cukup ya Bapak Ibu untuk sesi hari ini. Jika memang tidak ada yang dipertanyakan atau misalkan ada pertanyaan lain yang belum terpikirkan atau terbayangkan dari materi pada siang hari ini, boleh nanti menghubungi langsung Pak Windu atau mungkin berhubung ke kami, nanti kami sampaikan ke Pak Windu. Gitu mungkin barangkali ya Pak ya. Ya, silakan. Boleh seperti itu. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, sesi pada siang hari ini dicukupkan sekian. Izinkan saya membacakan sedikit rekapan pada sesi siang hari ini. Yang pertama itu adalah pentingnya pameran internasional itu kenapa? Karena kita akan bisa langsung terhubung dengan pembeli, terhubung dengan buyer, terhubung dengan konsumen, kemudian akan meningkatkan brand awareness juga. Selain itu, kita akan melihat tren pasar dan inovasi. Kemudian untuk persiapan pameran juga kita harus banyak tentunya ya, tidak hanya 1-2 bulan saja. Tadi di apa namanya di pemaparan ada 6 sampai 12 bulan itu yang harus kita persiapkan untuk untuk mengikuti sebuah pameran gitu ya. Tidak hanya pameran tentang apa namanya tidak hanya persiapan tentang produk-produk kita saja, tetapi diri kita juga sebagai owner harus dipersiapkan gitu ya untuk melaksanakan pameran tersebut. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sesi pada siang hari ini di sesi keempat. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, sesi kelima dan eh, sesi evaluasi. Di sesi evaluasi berikutnya, seperti yang tugas yang diberikan oleh Pak Windu tadi tentang bagaimana profil untuk mengikuti pameran, timeline pamerannya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin untuk tugasnya boleh menggunakan studi kasus langsung. Jadi nanti Bapak Ibu paparkan untuk dievaluasi evaluasi sesi berikutnya. Mungkin barangkali Pak Diki ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup pada sesi siang hari ini, atau sudah cukup? Baik, sepertinya Pak Diki masih di luar. Eh, Baik, terima kasih untuk Pak Windu yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada sesi siang hari ini. Terima kasih dari kami, tim BPIFK selaku eh, coaching ekspor dan juga Pak Windu. Selamat siang dan sampai bertemu di sesi evaluasi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu, semangat. Makasih Pak Windu. Sama-sama. Hmm.